Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan. Perkenalkan nama saya Debbie Gustia Fatma dengan NIM 2411223029. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan program studi Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Kewarganegaraan kelas 18 dengan dosen pengampunya Bapak Beni. Nah, saya akan membahas hubungan antara kewarganegaraan, Pancasila, dan identitas nasional dalam membangun karakter bangsa. Ketiganya sangat penting dalam membentuk karakter dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika kita mendengar kata kewarganegaraan, yang terlintas dalam pikiran kita mungkin status hukum atau dokumen seperti KTP dan paspor. Namun, sesungguhnya kewarganegaraan lebih dari itu. Kewarganegaraan mencerminkan bagaimana kita berperan dalam masyarakat, bagaimana kita memahami hak dan kewajiban, serta bagaimana kita menjaga semangat kebangsaan. Dalam konteks ini, eh, dalam konteks ini, Pancasila dan keadilan sosial juga memiliki hubungan yang erat, karena keduanya menjadi dasar nilai dan rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Seperti di layar, kewarganegaraan bukan hanya status hukum. Ini adalah komitmen kita dalam kehidupan berbangsa. Kita harus memahami keterkaitan antara kewarganegaraan, Pancasila, dan identitas nasional sebagai fondasi karakter bangsa. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada kewarganegaraan, filsafat Pancasila, identitas nasional, hubungan dari ketiga konsep tersebut, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan negara yang membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara memiliki hak seperti hak atas perlindungan, hak pendidikan, dan hak partisipasi politik. Tidak hanya hak yang kita miliki, tapi juga ada kewajiban yang harus kita taati, seperti wajib taat hukum, membayar pajak, dan menjaga ketertiban. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang aktif, sadar akan tanggung jawabnya, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada filsafat Pancasila. Pancasila bukan Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar sila yang kita hafal sejak SD, tetapi Pancasila adalah sistem nilai sebagai fondasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setiap sila dari Pancasila memiliki makna yang mendalam. Nah, maaf, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan eh, menunjukkan hubungan spiritual kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan menuntun kita untuk saling menghormati sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan menunjuk Persatuan memperkuat kebinekaan. Sila keempat, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah menunjukkan semangat demokrasi. Dan sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengajak kita peduli pada kesejahteraan bersama. Melalui filsafat Pancasila, kita diajarkan untuk hidup seimbang antara individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Identitas nasional bisa dibentuk dari eh, sejarah panjang perjuangan, keberagaman budaya, bahasa persatuan, ataupun simbol-simbol negara. Contohnya Indonesia. Nah, benderanya bendera merah putih, terus lagu kebangsaannya lagu Indonesia Raya, dan eh, lambang Garuda Pancasila. Memiliki identitas nasional yang kuat, artinya kita tahu siapa kita, eh, tahu dari mana kita berasal, dan kemana arah kita sebagai bangsa.
Dalam dunia yang semakin global seperti saat ini, menjaga identitas nasional menjadi sangat penting agar kita tidak kehilangan akar budaya dan nilai luhur bangsa. Nah, selanjutnya hubungan dari ketiga konsep tersebut yaitu kewarganegaraan, filsafat Pancasila, dan identitas nasional. Nah, dari ketiga konsep tersebut bukanlah konsep yang dapat berdiri dengan sendiri. Namun, ketiga konsep tersebut saling berhubungan dan saling memperkuat kewarganegaraan, memberi kita status dan peran sebagai warga negara. Filsafat Pancasila memberikan panduan nilai yang harus kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan identitas nasional itu eh, menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, ketiganya membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Nah, jika salah satu dari ketiga konsep tersebut tidak terjalan, maka akan mempengaruhi konsep-konsep lainnya. Contohnya, jika identitas nasional melemah, nih seperti kondisi berikut. Generasi muda kehilangan kebanggaan terhadap budaya Indonesia, tidak mengenal sejarah bangsanya, dan lebih tertarik dengan budaya asing. Nah, dampak terhadap filsafat Pancasila yaitu yang pertama, nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila akan terkikis oleh individualisme dan sekat-sekat budaya luar. Kedua, solidaritas sosial berkurang. Sedangkan dampak terhadap kewarganegaraan, yang pertama, warga tidak memiliki semangat membela negara. Kedua, menurunnya partisipasi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketiga konsep saling berkaitan dan penting dalam pendidikan karakter bangsa. Dengan memahami dan menghayatinya, kita bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan membanggakan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa memahami kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan identitas nasional. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita tidak hanya diajarkan soal hukum dan politik, tetapi kita juga dibentuk sebagai pribadi yang berkarakter, menghargai keberagaman, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai bangsa. Mari kita jaga identitas kita, hayati nilai-nilai Pancasila, dan jalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Karena eh, masa depan Indonesia itu ada di tangan generasi muda seperti kita. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan saya berharap eh, eh, informasi yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.